Mbak Vita, terima kasih panitia yang sudah menembak saya gitu ya, jadi moderator di siang hari ini. Jadi kita pinginnya setupnya santai Pak, karena ini panel ya, sehingga apa yang disampaikan oleh pengisi panel itu bisa tersampaikan dengan rileks gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan dua pembicara begitu ya dari PT Termak Internasional Indonesia. Kami sambut Bapak Ahmad Irwin Syahak sebagai Sales Manager PT Termak Internasional Indonesia. Saya persilakan untuk maju ke depan. Dan ada Bapak Daryanto sebagai Production Manager dari PT Nippon Tsukuba Indonesia. Saya persilahkan naik ke atas panggung. Saya izin duduk, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya memanggilnya Bapak Ahmad atau Bapak Irwin Syah, mana yang lebih rileks, Pak? Oh, Bapak Rian, jauh sekali, Pak. Oke, lalu Bapak Daryanto, selamat datang gitu ya, Pak. Nah, ini mungkin saya mulai begitu supaya kelihatan resmi, Pak. Saya mulai sesi panel pada siang hari ini, di mana kalau saya sendiri basisnya itu dosen, Pak. Jadi banyaknya berkutat dengan penelitian. Saya tadi senang ada presentasi dari Bapak Jenny dan Prof. Tuti, begitu ya, karena itu dari skop kita sebagai dosen dan peneliti, yang mana kalau dosen dan peneliti itu kebanyakan kan berada di lab. Memang sisi hazard, kadang masalah hazard, kadang juga masalah funding, Pak. Jadi kita kalau fundingnya kurang, oh ini kimia yang berbahaya kita alihkan menjadi baik. Itu kalau saya seperti itu, Pak. Tapi kan dalam skala lab. Nah, sementara kita sekarang menghadapi climate change, tadi disinggung di awal, jadi semua sektor itu berlomba-lomba untuk bagaimana mengurangi rumah kaca, efek gas rumah kaca, dan sebagainya. Termasuk saya kebetulan risetnya itu di area yang berbahaya, di baterai, Pak, yang sekarang lagi booming, begitu ya. Jadi kalau di Universitas Pertamina, di sisi riset baterai itu memang yang sudah kami lakukan adalah mencoba mengganti sebagian part dengan bio. Nah, itu salah satunya memang untuk mengurangi hazard. Nah, tapi kita berbicara dalam skala lab. Di kesempatan hari ini saya lihat banyak dari industri yang hadir, dari kementerian juga, yang mana kita coba scale up dari sudut pandang industri. Bagaimana kimia hijau itu bisa diaplikasikan di industri. Nah, pada kesempatan hari ini kami berharap Bapak Rian dan Bapak Daryanto bisa sharing apa-apa saja yang sudah dilakukan di institusi Bapak. Kalau menyebutnya industri itu bukan institusi ya, kayaknya di perusahaan gitu ya Pak ya, di corporate ya, di corporate Pak Rian dan Pak Daryanto dalam aplikasi green chemistry. Nah, mungkin kesempatan pertama tadi karena saya sebut pertama saja Pak Rian, monggo bisa share sedikit kurang lebih selama 5 menit apa-apa saja yang sudah dilakukan atau tips and trick dari perusahaan PT Termak Internasional Indonesia. Silakan Bapak. Silvi. Ya, terima kasih Bu Silvi introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arief jalan-jalan ke Malang, Mbak Catherine ke Surabaya. Selamat siang semuanya. Kita beri tepuk tangan. Kok nggak ada cakepnya? Harusnya cakep gitu, Pak. Iya, Pak Rofinya lupa mungkin tadi. Iya. Jadi ya sudah siap apa namanya presentasinya. Jadi terima kasih dalam 5 menit ke depan atau mungkin nanti diingatkan aja. Saya dari Termax Internasional Indonesia akan sedikit sharing yang mungkin teman-teman di industri terutama ataupun di university atau di asosiasi atau di kementerian boleh jadi juga sudah notice dan aware terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi langsung saja untuk mempercepat. Next, oh ya, ini perkenalan dulu. Jadi sebelumnya saya chemical engineering, jadi
ketika saya diberi kesempatan untuk berbicara ini, sepertinya cukup relate karena memang dari background pendidikan saya chemical engineering dan ini kita berbicara mengenai green chemistry atau kimia hijau. Yang kemudian saya lanjut di manajemen teknologi, major di manajemen industri di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi industri. Jadi dari sisi chemical engineering, industri, dan saya dari awal karirnya di industri kimia. Jadi sepertinya cukup otoritatif ketika berbicara mengenai realitas dan pengalaman kami. Kemudian sekarang saya di Thermex. Sebelumnya saya juga pengalaman kurang lebih 8 tahun di Nalco Ecolab, di chemical juga, water treatment dan lain sebagainya. Sebelumnya di Baker Hughes, di chemical juga. Kemudian di Kubik Energy. Kubik Energy ini kita melakukan upaya juga untuk konversi dari tradisional energi ke green energy. Jadi background saya di industri juga pengalaman di green chemistry dan juga green energy. Jadi mudah-mudahan cukup otoritatif ketika kita diskusi ya. Kemudian di sini sekarang saya juga di chemical juga. Jadi uh, sedikit lumayan lah ya. Jadi next, jadi ini sedikit background mengenai Termex ya dan alhamdulillah mungkin sedikit sharing kalau kita berbicara mengenai analisa Ray Dalio, mungkin finance atau makroekonomi expert itu bilang bahwa trennya mungkin 100, 150 tahun, 200 tahun itu world order itu bersilih berganti. Dulu mungkin Inggris, kemudian Amerika, kemudian berganti China sebagai singa-singa tua digantikan singa-singa muda. Dan setelah Cina sepertinya India dari pengamat beliau-beliau ya. Dan alhamdulillah sekarang hal yang menarik saya di sini adalah ini company dari India. Dan saya belajar dari situ dan yang dilakukan ternyata cukup menarik. Mereka menggabungkan industri ini cukup komprehensif, memang bermula dari boiler. Boiler ini juga concern terhadap green energy karena kita juga salah satu leading teknologinya di biomass boiler. Jadi seperti yang kemarin di-sharing oleh Bu Gelang kalau nggak salah. Dan kita menggabungkan industri ini dalam satu company dan kita serve ke user. Jadi kita melakukan upaya untuk sama-sama menjaga planet ini supaya kita mewariskan ke next generation supaya lebih baik lah ya karena kita kemarin meminjam istilah dari Lars, kita meminjam dari anak cucu kita, bukan kita mewariskan ke mereka. Jadi kita meminjam. Jadi yang dilakukan Termax adalah upaya-upaya untuk sama-sama menjaga green chemistry yang saya capture dari 12 prinsip itu ternyata kita juga sudah dan sedang melakukan dan akan terus melakukan. Next. Nah, ini adalah tagline dan juga encourage kami di internal bagaimana kita bisa deliver clean air karena salah satu bisnis unit kita realitanya adalah bagaimana kita memberikan opsi-opsi air pollution control di user. Ada divisi khusus untuk menangani ini. Kemudian yang kedua adalah clean energy. Bagaimana kita bisa menawarkan seperti misalkan boiler atau power plant, kita punya teknologinya yang opsi-opsinya bisa dari coal sampai biomass. Nah, sekarang juga lagi concern PLN ya. Ada EBT, kemudian ada bauran apa namanya bahan bakar RUPTL itu sangat rigid 2030, 2035, 2045 dan seterusnya. Kita mendukung ke arah sana yang sama. Kemudian clean water. Jadi bagaimana kita apa namanya menjaga kelestarian alam dengan menjaga kelestarian air dengan yang kita lakukan melalui produk-produk kami. Next. Minta tolong ke ya. Iya. Oke. Jadi
beberapa hal yang kita lakukan di market adalah yang pertama kita mereplace non biodegradable menjadi biodegradable. Contohnya adalah kita mengupayakan mengganti produk yang berbasis poliakrilik menjadi poliaspartat. Ini misalnya untuk sequestration, untuk chelating atau untuk skill inhibition. Jadi kita salah satu produknya adalah itu. Kita mengganti produk yang base tadinya yang non biodegradable atau kurang biodegradable menjadi produk yang lebih biodegradable. Seperti yang kemarin dipaparkan oleh Pak Purwanto. Jadi itu upaya kita di industri untuk bisa memperkenalkan ini. Karena kalau kita bicara green chemistry kan kalau tidak salah ini mulanya dari tahun 98 dan di Termex kita mulai dari 2005. Jadi lumayan flowing lah ya, 98 2005 7 tahun dan sekarang sudah jalan 2025 hampir ya 20 tahun. Kemudian di kanan saya sengaja capture ini karena ini memang kita pakai brand ini untuk bisa ditangkap mudah oleh market. Max Green, Max itu dari Termex, Green itu kita karena memang green energy atau green chemistry. Jadi kita sudah endorse itu sejak 2005, yang juga mengacu ke Mr. Paul ya kalau nggak salah ya tahun 98. Kemudian yang kedua, kita mensubstitusi tadi flowing ya dari Pak Denny itu kita mengganti produk yang karsinogen, supposed to karsinogen menjadi non karsinogen. Misalnya contoh karsinogen itu hydrazine base, itu untuk oxygen scavenger, mostly sepertinya banyak dipakai di LTO, menjadi karbohidrat yang non karsinogen. Dan ini sudah dilakukan lama, baik pengalaman saya di Thermex, di Nalco, di Baker Hughes, itu sama. Jadi kita mengupayakan supaya hidrazin yang di market itu diganti dengan karbohidrat atau yang lain yang non karsinogen. Cuman tantangannya gini, Bu, kadang-kadang kontraktor PLTU, which is mungkin dari timur ya, itu dia menggaransi, dia men-state chemistry-nya apa, yang mana itu karsinogen. Dan biasanya ketika belum handover yang dipakai itu. Nah, ketika sudah di handover pun kadang-kadang masih pakai itu. Padahal setahu saya harganya lebih mahal, karsinogen, eh, dan itu menurut EPA jelas, Environmental Protection Agency, itu 0,06 itu sudah karsinogenik. Sedangkan dosisnya itu sekitar 0,1, 0,2. Artinya di atas batas minimum. Tapi realitanya masih dipakai. Nah, karbohidrat itu opsi yang sudah proven. Misalnya ketika saya trial di Sumatera Utara, di power plant di sana. Hasilnya bagus, customer puas, overall mungkin so-so ya secara ekonomi, tapi hidrazin itu di market sepertinya masih dipakai. Nah itu jadi siapa yang berhak menjawab itu supaya ini dijadikan upaya komprehensif di kita. Karena regulasi juga harus menjadi poin atau mungkin seperti kemarin ada concern TKDN itu mungkin dulu tidak menjadi patokan, tapi sekarang jadi patokan dan kemudian semuanya mengacu ke regulasi itu. Nah, apakah green ini akan seperti itu? Ya, mungkin forum-forum atau diskusi ini membridging gap supaya hal-hal seperti itu makin applicable ya, ya gitu ya. Itu yang salah satu yang dari karsinogenik ke non karsinogenik. Mungkin sebelumnya ya ada slide sebelumnya. Jadi enggak apa-apa, Pak. Oh iya, permisi ya. Iya, oke. Iya.
Jadi yang ketiga juga biodegradable product untuk oxygen scavenger. Tadi mungkin contohnya yang karsinogenik itu adalah untuk di power plant atau di boiler yang pressure-nya tinggi di atas 60 bar. Untuk yang oxygen scavenger yang sulfit atau sulfit base adalah untuk boiler yang low pressure atau medium pressure. Kita juga menggantinya dengan produk-produk Max Green kita. Dan sudah proven sejak, kalau yang boiler mungkin sejak tahun 2015. Oh sorry, 2005. Yang 2015 itu untuk cooling system. Yang nomor 4 ini. Kita juga ada mempromot ke market tuh zero phosphate treatment untuk cooling system. Contohnya adalah untuk corrosion inhibitor. Nah, itu bagian dari produk Max Green kita juga. Dan kita punya brosur khusus bahwa yang kita jual, yang menjadi leading kita di market adalah green chemical product. Dan ini match banget sama apa yang menjadi concern GGINP. Next. Nah, ini saya cuplik dari brosur kita. Di paragraf kedua sebelah kiri sudah juga di-mention bahwa there are 12 tenets that form the base. Artinya kita juga sudah aware dan kita juga sudah promote ke market, baik market di global head sana maupun di Indonesia, bahwa kita memang mengacu ke 12 green chemistry yang di endorse oleh Mr. Paul dan teman-teman waktu 98 waktu itu. Nah, yang kita tawarkan dari awal itu satu cooling water dan dua boiler water. Kemudian kita berlanjut sampai sekarang. Next. Next semuanya mungkin bisa ditampilin. Jadi ini kita cerita mengenai histori dari chemical corrosion inhibitor yang ada di market ya. Yang pertama kita mungkin bisa lihat chromate base. Ini toxic. Jadi kita perjalanan poin berapa saya lupa ya. Change safer chemical gitu ya. Jadi ini implementasinya seperti ini. Yang satu pertama dulu mungkin generasi awal chromate base highly toxic, kemudian nitrate base dia bagus tapi dia ketika teroksidasi dia akan berubah menjadi nitrate base dan ini nanti kebutuhan nitritnya akan ditambah lagi dan ini secara ekonomi kurang menarik. Kemudian diupayakan lagi generasi selanjutnya adalah molybdate. Dan ini dosisnya tinggi, costly jadinya. Kemudian sampai sekarang fosfat atau fosfat. Next. Fosfat sendiri berkembang, yang tadinya ortofosfat, kemudian polifosfat, kemudian fosfonat atau organofosfat. Dan ini yang menjadi chemistry base untuk corrosion inhibitor. Dan mostly, setahu saya, pakai ini dengan formulasi zinc phosphate untuk membentuk layer di perpipaan atau di tubing permukaan gitu. Jadi mengupayakan supaya terbentuk layer zinc phosphate. Tapi apa? Ketika ini next ke lingkungan, ini akan memicu eutrophication. Jadi ini akan mempromot alga yang ada di permukaan sehingga menutupi biota-biota yang ada di bawahnya. Dan ini impact-nya mengerikan untuk biota-biota yang di bawah sungai atau laut atau danau dan seterusnya. Next. Jadi ini gambarannya. Ini yang kita hindari karena dari sisi ide green chemistry kita menjaga lingkungan, kita juga menjaga manusia. Kalau tadi karsinogenik lebih cenderung ke manusia, ini lebih cenderung ke lingkungan. Jadi bagaimana yang tadi sebenarnya sudah proven, kita lebih applicable ke market atau ke lapangan. Kita dari industri mungkin menemukan solusinya dari university mungkin juga sudah melakukan improvisasi, tapi bagaimana ini menjadi situasi yang kita endorse bersama, sehingga ini di market juga applicable. Karena kalau saya lihat di Indonesia, seperti pengalaman saya di perusahaan sebelumnya itu kan teknologinya dibawa dari luar. Di mana di sana regulasi mungkin sudah mature, awareness market juga sudah mature, daripada katakanlah didenda oleh government, lebih baik belanja chemical yang
sedikit mungkin lebih mahal, tapi impact-nya lebih aman daripada didenda kerusakan dan lain-lain. Bagaimana ini terimplementasi di kita dan ini mungkin bagian dari tantangan yang mesti kita lakukan. Next. Ya. Nah, ini next langsung. Nanti Nah, akan banyak diskusi Pak di sini gitu. ya. Jadi ini bagian dari yang kita lakukan zero postpaid ini, dan kita juga ada poin real time kemarin, poin yang ke-11 ya. Jadi kemarin kalau real time itu real time device untuk mengukur polutan di lingkungan. Ini mungkin Green Chemistry 2.0 ya. Jadi semua yang kita lakukan dari 12 poin itu kita record real time melalui device yang kita eh, kembangkan, rate ya. Jadi next. Nah, ini kita bandingin, ini hasil dari real time analysis, bukan pakai monitoring device yang portable. Yang sebelah kiri kita postpaid treatment, kita corrosion rate-nya itu fluktuatif dan cenderung tinggi. Kemudian kita coba dengan zero postpaid treatment, corrosion rate-nya jauh Lebih rendah. signifikan di bawahnya dan lebih stabil. Next. Next apa? Lanjut. Nah, dari hasil di market kita, ini bisa dilihat bahwa zero postpaid treatment yang kiri dibandingkan dengan postpaid treatment ini hasilnya lebih bagus. Zero postpaid treatment, jadi secara implementasi satu lingkungan terjaga. Kemudian dari performance juga ternyata lebih baik. Dari corrosion rate 2 MPY dibandingkan sebelumnya 4,12. Jadi turun lebih dari setengahnya. Ya, lebih dari 50% Iya. Pak ya. Tuh, kemudian cooling water ironnya juga match gitu antara besi terlarut sama apa namanya tingkat korosinya match. Artinya apa? Ini applicable sebenarnya yang kita tawarkan ke market. Oke, next. Oke, mungkin ini bisa dibaca. Ini yang sebelah kiri adalah alat real time kita dan kita bisa monitor dari HP kita. Jadi misalkan ada direksi yang memantau dari rumah bisa melihat corrosion rate-nya berapa. Jadi tidak perlu konvensional lagi. Yang Next. ini real time untuk baca fosfatnya tadi ya Pak, berarti Iya, untuk monitoring ya. betul. Dan bisa diakses melalui HP atau laptop di kantor, meskipun site-nya ada di luar kota atau luar Jawa. Next. Oke. Jadi tadi dari sisi water, yang kita tawarkan dan kita praktikkan di market applicable dan butuh endorsement dari pihak-pihak terkait supaya market ini aware dan mau melakukan perubahan ke sana. Kemudian tadi dari sisi air, ini adalah dari sisi api atau fire safe. Mungkin yang poin nomor 5 itu 12 apa? Prinsipal yang nomor 5, bagaimana kita juga energi saving. Ini salah satunya ini. Di pengalaman Thermax ini kita punya produk atau punya teknologi yang kita mix dengan bahan bakar. Di sini batu bara. Kita untuk menanggulangi unburned carbon atau maksimalkan efektivitas efisiensi pembakaran dan mengurangi potensi slagging dan falling di ruang bakar. Next. Nah, ini hasil pengamatan kita. Sebelah kiri tren dari fuel consumption, jadi lebih hemat dari sisi fuel consumption dengan penggunaan teknologi atau produk ini. Yang sisi kanan adalah flue gas. Jadi ketika dia banyak unburned carbon yang terbuang, otomatis dia temperaturnya akan lebih tinggi karena lebih panas. Ketika dia menggunakan ini, dia turun flue gasnya. Artinya apa? Efektivitas pembakaran atau heat transfer yang terjadi di ruang bakar lebih efektif. Next. Ini pengamatan di power plant. Sebelah kiri flue gas atau furnace outlet-nya relatif konstan tapi relatif tinggi 208. Kemudian ketika di lakukan dengan produk kami cenderung turun furnace outlet-nya atau flue gas-nya. Sehingga coal konsumsinya juga turun. Artinya ketika desainnya itu menggunakan coal dan coal-nya mungkin karena domestic market obligation, DMO, kemudian ekspornya yang diekspor itu batubara bagus, batubara yang kurang bagus itu diserap sama market lokal, sehingga kecenderungan terbentuknya permasalahan tadi lebih tinggi. Nah, itu
memicu problem-problem yang mengakibatkan ketidakefisienan bahan bakar. Mungkin gambaran itu pengalaman kita, mungkin nanti kita bisa diskusi, Pak. Iya, ternyata fosfat begitu impact-nya besar ya Pak ke Betul, betul. lingkungan ya. Nah tadi kita banyak bicara produk, nanti izin kita bicara prosesnya juga ya Pak Iya, ya. iya. Baik, Makasih. terima kasih Pak Rian atas sharingnya yang kita tahu ya ternyata di industri itu produk dulu ya Pak tadi ya dari sisi produk kita perlu mengaplikasikan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terlihat tadi penerbitan alga begitu ya, lalu juga mendukung proses pembakaran yang lebih baik. Nah, mungkin selanjutnya kita dengarkan dahulu pemaparan dari Bapak Daryanto, Production Department Manager dari PT Nippon Tsukuba Indonesia mengenai bagaimana sih aplikasi green chemistry di uh, perusahaan PT Nippon Tsukuba Indonesia. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya agak kurang nyaman, Bu. Ada 3 hal yang membuat kurang nyaman. Itu satu, di sini banyak dokter-dokter, PhD gitu loh. Jadi yang kedua itu sekarang sudah jam 12 gitu loh. Jadi apa yang ada panggilan perut kayaknya. Jadi mohon maaf. Saya coba tadi dikasih waktu 5 menit ya kita sampaikan secara global. Saya nggak menyampaikan secara detail. Ya insya Allah dalam 5 menit sudah tersampaikan. Oke, Siap, Pak. oke, silakan next. Nah, oh, sepertinya masih nyaman. Ini sekilas tentang perusahaan yang saya bekerja saat ini di PT Nippon Tsukuba Indonesia. Nah, mungkin bisa dibilang istri saya senang dengan saya Bu karena saya setia. Setia di PT NS ini sudah hampir di atas 20 tahun masih di situ aja. Jadi nggak pindah kemana-mana. Jadi tentang Nippon Tsukuba Indonesia, kami perusahaan PMA dari Nippon Tsukuba Corporate Limited dari Jepang, berdiri tahun 96. Waktu itu kami anak perusahaan PT Chandra Asri. Namun di tahun 2001 kita saham sepenuhnya oleh Nippon Tsukubai. Kami adalah pabrik penghasil akrilik asid dan akrilik ester yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kemudian tahun 2013 kita ekspansi ke produk baru ke super absorbent polymer, juga masih satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Saat ini sekitar 450-an untuk karyawan kami. Lokasi kami ada di persis di samping Chandra Asri kalau pernah berkunjung ke sana. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke Anyer bolehlah mampir. Oke, next. Ini produk yang kami hasilkan. Kami memakai propylen sebagai bahan baku untuk menghasilkan akrilik asid dan berikutnya akrilik asid dipakai untuk menghasilkan akrilik ester dan juga super absorbent polymer. Dan di sini tadi di uh, awal presentasi dari Prof Tuti menyebut dari siapa tadi yang awal Pak Jejen menyebut adanya akrilat, itu ternyata kita penghasil akrilat, penghasil karsiogenik. Jadi kalaupun harus dirubah ke metakrilat itu kami tidak memproduksi metakrilatnya tapi etil akrilat dan butil akrilat dan juga etil heksil akrilat. Nah, untuk yang akrilat ini benar banyak di industri perekat dan cat ya. Kemudian yang berikutnya superabsorbent polymer ini berupa powder atau penyerap kalau di popok bayi yang pop diaper itu popok sekali pakai itu. Kalau merek ya ada Pampers ada dan lain sebagainya. Terus ya itu ibu-ibu juga itu pakai tiap bulan. Ya. Nah ini produk kami. Oke berikutnya
termasuk tadi yang disampaikan Pak Rian itu kalau mau merubah ke biobase dari akrilik itu nanti nggak beli di tempat kami lagi dong berarti. Kalau mau rubah poliakrilik ya Pak, poliakrilik menjadi yang biobase tadi, berarti bisa mengancam keberlangsungan. Oke, ini beberapa hal yang menjadi apa yang kita lakukan terkait dengan prinsip-prinsip green chemistry. Yang pertama mengenai waste reduction. Ya karena 5 menit saya sampaikan generalnya aja. Ada beberapa hal yang kita lakukan, ada wastewater reduction, waste liquid reduction, dan waste solid. Nah, wastewater reduction salah satunya adalah uh, suatu upaya kami bagaimana karena pabrik petrochemical itu kan banyaknya di outdoor gitu. Jadi ada satu kondisi di mana ketika hujan itu air hujan ternyata ikut masuk ke sistem air limbah kami gitu. Artinya air limbah yang diolah akan menjadi besar dan ketika besar kan dilaporkan ke KLH-nya juga besar gitu ya. Nah, ini salah satu upayanya adalah memisahkan supaya air hujan ini ya udah air hujan ngalir aja sebagai air hujan, tidak bercampur dengan sistem air limbah kami. Kemudian kita juga melakukan ketika ada turnaround atau shutdown, kita harus membersihkan alat-alat kami, termasuk di situ ada kolom destilasi banyak. Nah, pada waktu pembersihannya menggunakan air, nah itu ada beberapa kali dengan kaustik, kemudian kita bilas dengan air. Nah, bilasan terakhirnya ini biasanya sudah bersih, hanya kita cek pH aja. Ketika pH sudah masuk ya berarti sudah netral, berarti sudah bersih. Nah, ini air ini masih bersih. Ini kita gunakan kembali untuk sebagai washing untuk equipment berikutnya. Jadi kalau biasanya satu cycle itu berapa kali kayak di satu kolom destilasi, nah ini kita bisa series gitu. Jadi dengan begitu jumlah limbah yang dihasilkan untuk diolah itu jauh lebih kecil. Oke, kemudian yang kedua mengenai waste liquid, kita juga ada satu material yang sebagai material pembantu ketika sudah di final column dia akan dipisahkan lagi. Nah, ini sebagai waste liquid, tapi masih mempunyai nilai bakar gitu. Nah, ini salah satunya kita coba bagaimana menurunkan pemakaian dari sisi hulunya, tapi di sisi hilirnya si waste ini bisa kita manfaat kembali untuk sebagai bahan bakar di sistem pengolah limbah kami gitu. Sehingga bisa menurunkan pemakaian dari gas alam ya, sebagai pembakar utamanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya waste solid. Ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Satu adalah karena di sistem IPAL kami itu menghasilkan sludge atau waste sludge itu nanti yang akan kita kirim ke pengolah limbah. Tapi bukan sebagai limbah sih sebenarnya, dia akan nanti dicampur di industri semen sebagai apa ya, tambahan di bahan bakunya. Nah, ini kita coba karena kalau dibuang itu kita harus bayar supaya timbangannya lebih efisien, lebih kecil gitu ya. Itu kita coba pisahkan lagi kandungan airnya seminimal mungkin sehingga yang dibuang akan lebih sedikit. Jadi secara jumlah waste sedikit, secara cost juga efisien. Kemudian di beberapa proses kami memakai resin sebagai katalis. Nah, resin ini kita coba membuat suatu perencanaan produksi di mana dia bisa semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisannya si
si kemampuan si resin itu. Masa pakainya sepanjang Iya, mungkin. sepanjang mungkin. Sehingga waste ini kan harus kita buang ke pengolah limbah itu juga bisa lebih minimal. Oke, next. Kayaknya lebih dari 5 menit. Oke, kemudian atom ekonomi dan juga reduce derivatif. Ini kita menggunakan prinsip high reaction conversion di mana kita memakai suatu katalis. Nah, katalis ini ternyata license-nya dari grup company kami di Nippon Tsukubai. Jadi konversinya itu bisa tinggi gitu ya. Tapi tidak bisa kita ceritakan lebih detail ya. Nah, Ya, saya itu baru mau proses. nanya Pak, ini katalisnya apa Pak jenisnya begitu? Ternyata sudah di Ada disclaimer. ada disclaimer dulu. Oke, berikutnya. Nah, desain for energy efficiency memang tidak semua prinsip kita absorb ya, hanya beberapa, termasuk yang sekarang ini desain for energy efficiency. Kita ada waste utilization, ada excess heat utilization, dan energy management. Jadi waste utilization nih tadi yang disampaikan di awal bahwa waste-nya ini bisa sebagai alternatif fuel sehingga mengurangi pemakaian gasnya. Kemudian excess heat utilization, ada beberapa proses kami. Ini sepertinya ini umum ya di industri yang lain juga mungkin ada. Ketika ada suatu reaksi eksotermik menghasilkan energi panas, jadi kita manfaatkan kembali untuk membuat steam. Nah, steam ini dipakai untuk proses selanjutnya. Yang banyak menara destilasi itu nanti kita pakai steam dari situ. Kemudian kelebihan steam juga ini kita gunakan untuk generate listrik dengan steam turbin ya, kita Oh, generate steam listrik. turbine generator Iya, berarti ya iya. Pak. Kemudian kita juga melakukan energy management. Kita sudah tersertifikasi, jadi kita melakukan energy audit, energy conservation, kemudian energy monitoring. Ya kalau bisa kita sampaikan energy intensity kita itu dari tahun 2015 kita mulai sampai sekarang sudah menurun. Ya. Tapi sepertinya udah mau jenuh gitu loh. Jadi harus ada alternatif ke konservasi. Iya. Oke, kemudian berikutnya use renewable feedstock. Ini tadi yang saya tanyakan ke Bu Prof Tuti. Ini mengenai penggunaan bio-based raw material. Jadi kita tadi ada propilen, ada etanol, ada caustic soda. Kalau etanol ini sudah bio-based karena dihasilkan dari molase ya, molase. Untuk propilen ini memang saat ini secara skema kita sudah menerapkan adanya satu skema tentang sustainable. Kita menggunakan International Sustainability and Carbon Certification ISCC Plus kalau pernah mendengar. Ini skema gimana kita bisa mengklaim suatu pemakaian biomaterial pada proses kita gitu. Jadi nanti raw material kita bio bisa diklaim sebagai bio base, produk kita juga nanti diklaim sebagai bio base. Ini memang propilin ini kita baru skemanya aja, tapi untuk barangnya ini saat ini kita belum karena sempat kita impor tapi jumlahnya juga nggak bisa banyak karena saat ini juga biobase itu ternyata harganya 3 atau 4 kali lipat dari konvensional itu atau fossil base propilin. Tapi secara skema kita siap, tinggal barangnya ada atau enggak sama ekonomis atau enggak itu tentunya yang harus dipertimbangkan juga. Oke, kemudian berikutnya katalis. Kita diproses semua memakai katalis. Ini juga umum di Iya. proses petrokimia dimanapun juga pasti pakai katalis. Jadi tidak perlu diceritakan. Kemudian waste treatment, nah kita juga memakai katalis. Apakah itu sebagai waste liquidnya berupa air hasil reaksi juga itu COD tinggi tidak bisa langsung dibuang. Jadi kita olah di sistem katalis kita sehingga keluar sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kemudian dari waste gas-nya atau
gas emisinya itu juga kita ada treatment katalis sehingga yang dikeluarkan sudah masuk ambang batas di CO2 dan H2O-nya. Oke, kemudian ini kayak terakhir ya. Terakhir karena perutnya sudah memanggil, Bu. Jadi prinsip terakhir real time analysis for pollution prevention, kita di beberapa compliance point sudah memasang alat pemonitor real time, baik yang diwajibkan oleh peraturan maupun secara voluntary kita pasang gitu. Jadi kalau yang diwajibkan tuh ada pH meter, COD meter, flow meter di setiap compliance point atau titik penaatan dari lingkungan hidup. Kemudian kita juga sudah memasang sparring. Mungkin ini udah kewajiban beberapa tahun yang lalu bahwa harus setiap industri pasang sparring. Ini alat monitoring yang online dengan KLHK. Jadi kalau misalnya kita membuang limbah di atas ambang batas tuh langsung kena teguran, Bu. Langsung kena teguran dari KLHK. Kemudian secara voluntary di outfall kami pasang pH meter dan oil detector. Ini fungsinya kalau ada kebocoran bahan kimia itu dia terpisah, itu kita sebut sebagai oilnya. Nanti sebelum keluar dari area pabrik itu ada alarm, ada terdeteksi ada minyak, sehingga kita lakukan mitigasi, kita tutup semua gate keluarnya, baru dilakukan tindakan. Kemudian di beberapa stack kita ini sudah terpasang CEMS ya, Continuous Emission Monitoring System, ada oksigen, CO, CO2, SOX, dan juga NOx. Sepertinya ini yang terakhir, next. Oke, benar. Oke, Baik, terima kasih. Demikian yang kita sampaikan. Cuma satu yang jadi catatan dengan Pak Rian, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut mengenai chemical yang bio-based itu. Karena sekarang seperti fosfat kita masih corrosion inhibitor masih pakai fosfat. Kalau Pak Rian bisa ada yang non fosfat, boleh nanti kita coba. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian dan Pak Daryanto yang tadi sudah memaparkan dari sisi proses yang industri sudah lakukan apa tadi dari Pak Rian kita dengar ada clean air, clean water, reduce pollution, lalu dari Pak Daryanto kita juga bisa dengarkan bersama bagaimana dalam proses produksi kita juga memperhatikan green chemistry, tentu juga dari sisi hasil produknya. Nah, mungkin sebelum saya ke para hadirin, saya boleh bertanya ya Pak? Nah, mungkin yang ringan-ringan saja karena tadi perut sudah memanggil begitu Pak. Kalau aplikasi green chemistry sendiri di industri, nah ini kan mungkin ada perusahaan atau industri yang sudah lama begitu, sehingga mungkin karena tadi seperti disampaikan Pak Rian, untuk Termak mulai dari tahun 2005, betul ya Pak ya. Nah, konsep green chemistry sendiri dari tahun 1998, sedangkan perusahaan mungkin sudah ada jauh sebelum itu. Nah, mungkin bisa sedikit di-sharingkan, bisa menjadi masukan juga. Awal mulanya bagaimana dari Thermax dan juga dari Nippon Tsukuba untuk mengaplikasikan green chem ini. Mungkin bisa jadi memang by design sebuah industri itu didesain untuk green begitu. Namun tidak sedikit juga yang memang dari awalnya mungkin belum didesain green, namun ada satu masa titik balik gitu, oh saya harus green nih. Nah mungkin bisa di-sharing asal muasal atau awal kalinya pada saat mau menerapkan green di perusahaan bapak-bapak ini bagaimana? Monggo, silakan mungkin Pak Rian dulu. Ya, terima kasih Bu Silvi. Terimax sendiri itu dari tahun mungkin 60-an ya. Awalnya, meskipun bisnis awalnya itu adalah boiler. Boiler, Boiler production atau betul, boiler production. Jadi produksi steam, steamnya nanti dipakai untuk proses seperti Iya. itu.
Nah, awalnya bisnisnya memang itu. Thermex sendiri memang terjemahan dari term, ya kan, apa namanya, Panas-panasan. panas-panasan gitu ya. Kemudian mereka berpikir kalau boiler pasti butuh air. Iya. Mereka bikin divisi bisnis unit mengenai WWS, Water Services, Wastewater Services. Kemudian kalau ada air pasti ada effluentnya, emisinya. Mereka bikin air pollution division, berkembang. Nah, demand di market juga ada. Kemudian kalau semua itu dipakai, pasti butuh polishing dengan chemical. Akhirnya bikin chemical. Jadi perkembangan dari perusahaan sendiri itu berkembang seiring dengan adanya opportunity dan demand. Dan chemical di Remax ini tidak dari awal karena memang opportunity-nya Iya. muncul mungkin setelah bisnisnya berkembang Kembang. karena kayak resin misalnya tadi disebutkan sama Pak Derianto ada resin. Kita juga ada divisi resin baik resin untuk water maupun resin untuk proses, untuk katalis, untuk refinery demining industry, gold capture, eh, cyanide capture kayak gitu. Jadi itu berkembang seiring dengan adanya opportunity, karena teknologi juga kita harus miliki, kemudian kita juga harus melihat demand di market seperti apa. Jadi demikian juga ketika kita berbicara mengenai green chemistry. Dari awal tidak green chemistry karena memang awareness di market belum Belum ke sana. belum ke sana. Dan mungkin di sana regulasinya juga belum mature. Artinya kita juga harus menemukan titik kulminasinya karena emang variabelnya banyak dan juga yang terlibat itu instansi atau perusahaan tadi Iya. juga banyak. Kita harus ketemu. Nah, ketika ketemu, kemudian juga ada kompetisi di situ, kita juga ke sana. Mungkin seperti kita mungkin sebut merek Pucuk Harum. Ketika mungkin ada lifestyle untuk hidup lebih sehat, akhirnya Pucuk Harum mengeluarkan produk less sugar, Less sugar. ya kan? Iya. Demikian juga produk-produk lain. Jadi ketika itu Pak Daryanto tadi ada wah mengancam revenue, sepertinya revenue Pucuk Harum justru naik Pak dengan adanya gaya hidup sehat. Artinya ya adanya titik kulminasi dari beberapa instansi stakeholder tadi justru berlomba-lomba menjadi lebih baik dari sisi manapun. Baik dari sisi tadi manufacturer misalnya itu juga berkembang sendiri, bukan malah berkurang tapi malah bertambah karena memang demand-nya juga bertambah. Kurang lebih mudah-mudahan menjawab itu ya concern tadi. Tapi kalau klaim oh ini kita sudah mulai green itu di tahun berapa itu Pak? Mungkin sebagai gambaran umum Iya, di 2005. 2005 Dan itu. itu pun bertahap. Misalnya kita mulai dari boiler chemical sendiri karena memang kita punya bisnis boiler. Jadi semua market atau semua customer yang pakai boiler kami kita bundling dengan chemical green kami untuk boiler. Makanya boiler chemistry duluan untuk green chemistry-nya. Baru ketika boilernya sudah, pasti mereka butuh cooling system. Kita Baru ke tawarkan cooling system. green chemistry untuk cooling system. Kemudian baru yang lain. Kurang lebih ada gradasi-gradasi yang seperti itu. Baik-baik. Jadi memang sesuai ya apa butuhnya market, ya begitu ya Pak. Karena kalau kita berbicara industri kan pasti ada bisnisnya nggak di Betul. situ kan begitu ya. Nah, terima kasih Pak Rian. Iya, Ini iya. dari Pak Daryanto nih. Kira-kira bagaimana sih how to start sebuah industri dengan green chemical, green chemistry? Jadi yang tadi disampaikan Bu, ada beberapa yang memang sudah by design, artinya ketika mereka membuat suatu pabrik dari Jepangnya sendiri sudah ada desain, kita tinggal konstruksi dan mengimplementasi ini sudah by design seperti pemanfaatan steam dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa eh, setelah pabrik berjalan ada beberapa hal yang memang kok sepertinya ini
kayak seperti tadi waste-nya terlalu, ya bisa aja awalnya dari cost gitu, tapi ternyata itu prinsip-prinsip green chemical itu ada di situ gitu. Nah, secara spesifik kan untuk prinsip ini baru, ya terus terang saya sendiri baru tahu ketika sudah bergabung di program ini gitu. Iya. Tapi ada beberapa hal yang memang ternyata kita lakukan dan itu masuk di salah satu prinsip green chemical. Nah, selain itu ada beberapa kebijakan dari kantor pusat kami di Jepang mengenai sustainability, ini termasuk bagaimana kita menurunkan karbon seperti yang di Indonesia dan net zero emission itu ya, kita ditargetkan di 2030 turun 30%. Ini salah satu hal seperti tadi renewable feedstock akan masuk di situ gitu. Dan program-program lain seperti kewajiban dari Kementerian SDM untuk kita melakukan energi manajemen itu juga ternyata masuk ke prinsip yang energi tadi Iya. gitu ya. Gitu Bu. Ya. Ya, jadi ya memang sebenarnya mungkin banyak industri itu sudah melakukan itu gitu ya. Cuman di sesi training ini mungkin lebih resharping gitu ya Pak. Oh ternyata kita sudah melakukan ini gitu ya. Mungkin di sini para hadirin yang memang terutama dari sisi industri ya yang ingin sharing atau mungkin sharing permasalahan. Kalau industri mungkin nggak sharing permasalahan gitu ya. Mungkin bisa di-sharingkan, monggo bisa langsung bertanya, bisa langsung raise hand. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Harapannya sih kita bisa saling memberi masukan atau mungkin ide begitu ya. Atau mungkin bagi para hadirin di sini yang sudah dalam tanda kutip ada panggilan dari perut gitu ya. Monggo kami juga persilakan untuk mengambil snack lalu nanti bisa kita ikut berdiskusi kembali. Namun seperti pesan Mbak Vita tadi satu-satu jangan bareng-bareng. Nanti habis kalau ngambil snack semua. Baik, saya izin lanjutkan Pak. Nah menarik, berarti dari sini saya sebagai orang awam begitu ya Pak, kalau saya sebagai dosen gitu kan, saya tidak terlalu banyak memikirkan revenue gitu ya, karena kan kami dari sisi peneliti idealis gitu Pak ya. Nah kalau dari industri kan selain dari sisi sains juga harus memikirkan dari sisi untung rugi begitu. Nah, mungkin bisa di-sharing Bapak-bapak di sini. Katanya kalau kita mengaplikasikan biothings gitu. Nah, dari sisi cost production bisa jadi lebih tinggi, lalu harga produk lebih tinggi. Bagaimana memitigasi hal tersebut, Pak? Mungkin kan ada industri yang saya pinginnya sih bio gitu, tapi kalau bio biasanya lebih mahal gitu ya. Ini saya sebagai ibu-ibu juga merasakan seperti itu, Pak. Kalau ada bio less sugar padahal gulanya pengganti sebenarnya gitu kan. Itu kesannya itu lebih mahal baik dari sisi production maupun dari sisi barangnya itu. Nah, mitigasinya bagaimana dari sisi industri ini, Pak? Monggo. Dari siapa dulu Pak Daryanto deh gantian. Jadi kalau saya kan orang produksi ya Bu, bukan orang bisnis ya. Iya. Ya kurang begitu strategisnya seperti apa. Cuman apa yang sudah kita lakukan itu yang saya tahu biasanya ya end to end nanti sih. Jadi kalau misalnya kita beli biobase itu dengan harga yang lebih mahal, tentunya nanti kalau kita jual sebagai produk dengan label biobase, tentunya harganya juga Lebih beda mahal. gitu ya, juga lebih mahal gitu. Nah itu mungkin salah satu yang ya tergantung nanti marketnya seperti apa gitu. Kalau memang nggak ada yang mau beli ya balik lagi ke revenue tadi. Kalau tidak visible secara ekonomis ya mungkin mungkin ada program-program lain yang untuk memaksa itu supaya supaya green gitu. Baik, baik, baik. Ya, kalau dari ini kebetulan background Pak Rian ini dari sales gitu ya. Jadi bisa diterangkan Pak, bagaimana sih memitigasi? Karena kan yang kalau misal di masyarakat sudah mahal kan enggan begitu ya mau membeli ini. Saya Pak orang awam begitu ya. Nah, Ya, mungkin bisa di-share. ya. Memang kalau kita bicara perusahaan tidak lepas dari perspektif bisnis ya. Betul. Tapi juga kita tidak lepas dari apa namanya quality dan non bisnisnya. Secara teknikal kita juga harus proven. Misalnya kayak tadi kita diskusi mengenai karsinogen di hydrogen base ke carbohydrate non karsinogen base. Artinya kita juga perhatikan
technical sesuai dengan standar, misalnya standar EPA. Nah, kalau dari sisi hitung-hitungan bisnis sebenarnya produk pengganti itu kurang lebih separuh sampai sepertiganya sebenarnya harganya Lebih lebih murah. lebih murah. Nah, cuman saya juga bertanya kenapa dari sisi user atau sisi market tidak mengabsorb itu. Nah, salah satu temuan saya sepertinya karena kayak misalkan di pembangkit ya, itu eh, kadang-kadang mengacu ke dokumen bawaan dari manufakturer. Seperti apa? Kalau misalkan di situ dibilang hidrazin, Ya harus ya pakai. hidrazin. Karena eh, mungkin perspektif dari user perlu di speak up di forum-forum seperti ini ya, sehingga perspektifnya lebih komprehensif Iya. misalnya di sesi berikutnya. Kemudian dari contoh yang cooling system tadi zero phosphat itu juga oke mungkin secara produk unit cost mungkin sedikit di atasnya. Tapi kalau kita melihat performance-nya tadi, conversion rate setengahnya atau mungkin di bawah dari setengahnya. Artinya kita perlu mengendorse bahwa kita perlu memandang tidak unit cost base, tetapi juga performance base dan total comprehensive analysis atau eh, TCO atau apa yang ada di user seperti apa. Jadi kita juga tawarkan seperti total assessment, total cost assessment. Jadi kita membantu juga di user supaya secara komprehensif kita juga ikut ambil bagian. Tidak hanya trading, kita tidak ke arah trading ya. Kita ship and bill, kita kirim, kemudian kita tagih. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Kita pendekatannya eh, goal mereka ya goal kita. Artinya kalau ada yang kebutuhan assessment, misalnya kayak tadi, oh blow down coolingnya itu ternyata selama ini boros. Kita harus gimana? Kita harus perhatikan juga karena itu cost energi, cost air. Kita harus alokasikan ke cost-cost yang lain yang improvable. Contoh lain misalnya ketika ada air yang dibuang, padahal air itu masih agak panas, mungkin 80-70 derajat. Dan itu volumenya juga lumayan. Dimana kalau kita hemat airnya, kita juga hemat energinya, karena yang dibuang itu energi juga. Kita lakukan misalnya mass balance, energi balance. Jadi kita tidak semata-mata, oh kita bikin green chemical, kita jual, kita tawarkan, ketika bahan baku kita lebih mahal, kita jual lebih mahal, that's it. Tidak. Kita lakukan juga mungkin semacam edukasi ya, atau mungkin tapi kayaknya bahasanya kurang soft ya, tapi kurang lebih seperti itu Bu Sylvie yang kita lakukan, yang kita approach ke market. Kalau dari sisi industri ke masyarakat, Pak, mungkin kan kalau kita berbicara limbah begitu ya, kalau kita sudah lapar Pak mic-nya ini, Pak. Sampai mati. Nah, kalau kita berbicara limbah, eh, yang terdampak biasanya umumnya itu adalah masyarakat sekitar gitu ya kan itu dulu ya. Misal kita buang limbah ke saluran, buang limbah ke mana kan pasti ada waste management begitu. Nah, kalau sejauh ini yang mungkin bisa di-sharingkan bagaimana waste management untuk mengurangi hazard. Kalau tadi Bapak Jenny berbicara bahwa pada saat kita ingin mengurangi resiko, resiko berarti kita ada faktor hazard dan faktor exposure begitu. Nah, kalau dari sisi masyarakat sekitar sebagai dalam tanda kutip penerima dampak, baik itu dampak baik maupun dampak kurang baik. Nah, bagaimana dari industri menangani pengurangan risiko baik dari sisi hazard maupun dari sisi exposure terkait dengan limbah, karena limbah kan salah satu yang harus dikelola untuk kita berbicara green chemistry kan begitu. Nah, mungkin bagaimana pengalamannya gantian ya Pak Daryanto. Sambil silakan Pak. Baik Bu, jadi bagaimana kita menghilangkan tidak bisa, tapi meminimalkan dampak untuk masyarakat terkait dengan limbah. Jadi sebagai salah satu contoh misalnya tadi untuk chemical yang dipakai di cooling tower. Ya, kebetulan di tempat kami masih phosphat base, belum non phosphat base. Nah, ini
sebelum dibuang kan ada satu nilai ambang batas yang harus kita Patuhi. patuhi. Jadi kita coba, kita harus sesuai dengan batasan tersebut. Nah, ada suatu indikasi yang bisa secara real time merepresentasikan kandungan fosfat tersebut, mungkin dari pH atau dari yang lain ya. Jadi ada real time monitoring di situ sehingga ketika ada satu keluar dari ambang batas, segera kita ketahui dan segera kita lakukan Tangani. tindakan, gitu. Selain itu, kita juga ada regular sampling dari independent lab yang akan kita laporkan ke KLH juga harus sesuai dengan ambang batas tersebut. Terus kemudian kita ada satu prosedur-prosedur tentu bagaimana ketika suatu nilai parameter melebihi ambang batas, apa yang harus kita lakukan? Seperti kita harus tutup saluran keluar Limbah. pembuangan semua, baru kita lakukan analisa, ketemu masalahnya, kita perbaiki, sudah masuk ke ambang batas, baru kita rilis lagi. Itu ada prosedur yang harus kita ikutin di situ. Berarti masyarakat tidak pernah dalam tanda kutip rewel gitu ya Pak terkait dengan limbah ya, karena sudah dipastikan limbah yang keluar itu masuk pada ambang batas maksimum limbah Iya, gitu ya. dan alhamdulillah kita juga ada di dalam kawasan industri gitu. Iya, Jadi iya. sistem pembuangannya Oh, sudah. tidak langsung berdampak ke masyarakat gitu. Baik. Ya. Iya. Baik, kalau dari Thermax bagaimana Pak? Iya, saya jadi ingat piramida terbalik ketika kita mau mengontrol sebuah Wis. waste atau risk ya. Memang pertama kita eliminasi. Ya. Piramida terbalik, atas itu pertama eliminasi. Kalau nggak bisa eliminasi, substitusi. Diganti yang non ini jadi ini, yang bio jadi yang nggak bio jadi bio. Itu substitusi. Karena memang tidak bisa dieliminasi. Kalau tidak bisa disubstitusi, engineering control, itulah yang dilakukan bagaimana kita mematuhi kontrol limit dari instansi yang memang otoritas mengatur itu. Setelah itu apa? Administrative control. Setelah itu apa? PPE atau APD. Jadi ya kita pendekatannya kurang lebih sama. Dari eliminasi sampai PPE kita lakukan itu. Dan itu juga mengapa kita perlu standar-standar yang memang sudah proven. Kayak misalkan dari sisi teknikal ada standar-standar baku mutu. Kalau standar-standar non-medical misalnya kayak SEN TKDN, Ya. yang dulu mungkin tidak ada atau ada tapi tidak setinggi sekarang. Yang dulu Berapa persen Pak TKDN? seingat saya 24%. Kemarin juga ada concern di situ. Nah, kembali tadi ke masyarakat, mungkin tidak ke masyarakat dulu ya, tetapi ke internal plan sendiri. Itu kan lebih dekat dengan Iya. aplikasi yang pakai daripada yang di luar Lingkungan. di bank ya. Nah, kadang-kadang itu ada semacam komplain dari internal karyawan sendiri ketika di market ya. Misalnya yang tadi tidak sempat di-share di slide itu das. Jadi batu bara yang dari file kemudian conveyor pembakaran Air itu pollution ya berarti. air pollution. Nah, itu kalau di Australia pengalaman dulu di tempat saya dulu di tempat yang lama itu karyawan berhak untuk komplain ke perusahaan karena ada regulasi yang mengatur bahwa begini dan perusahaannya mematuhi itu. Kalau di sini sepertinya agak lain gitu ya, karena di sana produk itu laku karena didorong, di-endorse oleh regulasi yang ada karena company-nya juga aware. Nah, kenapa di sini produk itu tidak laku padahal permasalahannya sama? Nah, itu lagi-lagi kita perlu diskusi yang lebih komprehensif supaya teknologinya sama, permasalahannya sama, yang beda apa? Oh, mungkin awareness dan regulasi itu yang mungkin kita bisa dorong bareng-bareng supaya
lebih applicable ke user maupun ke masyarakat. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan, izin bagi Bapak Ibu di sini mungkin barangkali ada concern atau hal yang ingin didiskusikan, boleh silakan raise hand untuk berdiskusi. Halo, Bapak dan Ibu di ruangan. Kalau tidak ada, saya lanjutin lagi. Jadi saya yang banyak nanya nanti jadinya. Mungkin dari Bapak Ibu barangkali ada concern yang ingin di-share dengan narasumber kita hari ini sebelum kita ke pertanyaan yang mau terakhir, Pak. Ini, Pak. Ada, Bapak, Bapak Ibu? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin saya pertanyaan yang apa namanya pamungkas begitu ya, Pak ya, sebelum saya mengakhiri sesi ini. Nah, kalau dari tadi kita sudah berbicara bahwa dari Cermak maupun dari Nippon Tsukuba secara sistem sudah mengaplikasikan green chemistry gitu ya. Dan secara produk juga kita akan menuju ke sana. Nah, karena ini sesinya sedang training green chemistry yang mana kita mengejawantahkan 12 prinsip green chemistry. Boleh tidak Pak di-share kira-kira poin mana yang paling berimpact terhadap proses bisnis yang ada di Nippon maupun di Cermak? Kan ada 12 tuh Pak, mungkin bisa di-share. Pada saat saya mengaplikasikan bagian ini, maka ini impact-nya sangat besar, ya, boleh dari sisi bisnis maupun dari sisi limbah. Gitu. Monggo, Pak Rian dulu silakan. Iya, misalnya tadi ya, kalau nggak salah poin yang ke-11 yang real time analysis tadi, kita juga melakukan itu dan impact-nya adalah itu menjadi lebih mudah dan lebih hemat juga dari sisi user ya. Resikonya juga turun, Pak, real Resikonya time. turun, kemudian penggunaan bahan chemical sendiri juga turun dan penggunaan airnya, water management juga lebih baik. Karena yang tadinya mungkin fluktuasi gini, baru ketahuan di hari ke-7, ini real time sudah, oh kenapa ini flow-nya naik turun, Ya. oh ternyata ada ini. Jadi itu membantu sekali konsep green chemistry yang kita aplikasikan dan customer juga pakai. Dan itu dipakai tidak hanya di cooling system, tapi juga ada di reverse osmosis atau desalinasinya, di boilernya, kemudian di WWTP-nya seperti itu. Kemudian kayak misalnya tadi yang fireside itu poin di energi efisiensi. Kita juga dari sisi quality batu bara trennya menurun karena yang bagus eh, seperti biomasa palet itu kebanyakan ke luar. Batu bara yang bagus juga kecenderungan sama. Yang ada di market di Indonesia justru batu bara yang kualitasnya di bawah dan itu Ya. kalau kita bisa saving energi, kita perlu produk yang memang membantu supaya slaggingnya berkurang, fouling-nya berkurang, karbonnya berkurang. Nah, kayak gitu. Jadi kita analisis poin per poinnya, ternyata yang kita lakukan persis seperti yang tadi disampaikan Pak Daryanto. Ketika di sini, oh kita flashback ke belakang, oh ini Ya. sudah ternyata, oh ini kurang. Jadi kita memang perlu membridge apa yang menjadi konsep dari institusi lain yang kita lakukan sehingga kita bergerak ke arah yang sama. Sama. Baik, kalau dari Nippon Tsukuba ini, apa yang paling impactful Pak dari ke-12 green chemistry principle itu? Baik, Bu. Jadi dari 12 prinsipal tadi kan memang ada satu atau beberapa prinsip yang tidak bisa kita lakukan seperti saver chemical itu kan kita nggak bisa kalau ganti itu ya ganti produk gitu Ya. kan berarti ganti proses ganti segala macam itu jauh lah untuk diimplementasikan. Nah yang sudah kita lakukan itu yang mungkin impact-nya signifikan terhadap keberlangsungan company itu tadi yang renewable feedstock. Itu kenapa? Karena untuk saat ini memang untuk mengganti propilen yang fosil base ke biopropilen kan secara 100% Tantangan. sepertinya masih jauh yang bisa mensuplai itu gitu. Tapi ini kita sudah state di komitmen kami
yang sudah tadi kita menggunakan skema sertifikasi ISCC Plus itu. Nah, harapannya ya nanti memang ada secara bisnis yang bisa mensuplai biopropilin dengan harga yang secara ekonomis itu visible gitu. Ini beberapa waktu lalu juga ngobrol dengan Pak Hubert ini bikin bagaimana untuk bisnis ke depan di Indonesia bisa eh, supply untuk biobased feedstock ini, termasuk nanti kita menghasilkan suatu produk yang biobased yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan diklaim nih loh sustainability ataupun ya salah satu roadmap kita untuk carbon net apa itu NZN net zero Zero emission. emission ya gitu. Karena di kami yang paling besar adalah feedstock tersebut. Kalau energi sebenarnya energi kecil gitu loh. Iya, Cuman bisa feedstock tuning. ini yang porsinya banyak. Ya, Karena feedstock mempengaruhi produksinya mempengaruhi hasil iya, akhirnya kan. iya. Demikian Baik, Bu. baik. Ya. Baik, terima kasih. Ini karena keterbatasan waktu juga ya, dari sesi diskusi ini kita banyak belajar bahwa sebenarnya kalau kita ingin menerapkan sirkular, oh ada pertanyaan Bapak? Oh, boleh, satu Pak, silakan. Terima Silakan. kasih. Ya, Karena silakan. tadi Pak Daryanto mengungkap mengenai biobased chemical ya. Betul, memang ini jadi concern saya, termasuk green biobased chemicals lah. Jadi benar 2 hari yang lalu saya juga ikut suatu workshop di ruangan sebelah. Iya Pak. Kami bicara mengenai green hydrogen dan juga green biobased chemicals. Sebetulnya ya, ambil contoh kasus green hydrogen. Benar saya mau bangun pabrik dan kami butuh hydrogen dan kami maunya green. For the time being saat ini itu memang harga green hydrogen 5 kali lipat Pak dibandingkan hidrogen konvensional dari steam methane reformer ya, dari gas alam. Nah kemarin memang saya kemukakan bagaimana kalau kita promote dengan biometan, itu kan otomatis keluar dari green hydrogen karena karbonnya adalah negatif, bukan karbon netral, bahkan bukan karbon yang bikin global warming. Nah kembali ke biopropylene ya, memang saya sudah dengar bahwa memang sudah ada barang biopropylene itu yang masuk ke Indonesia dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin strateginya ini kita belajar dari apa yang berkembang di Indonesia saat ini, seperti biodiesel. Ya, biodiesel itu dulu awalnya kalau nggak salah B2,5 ya, dengan B5, B10, sekarang udah B40. Nah, kenapa? Ini untuk melecut atau memicu industri lokal mulai berkembang. Ya, itu juga itu skema kemarin yang green hydrogen seperti itu. Sekarang karena pemakaian green hydrogen di Indonesia itu masih sedikit, maka teman-teman dari PPI itu rencana mau diekspor karena di luar harga bagus. Nah, jadi ini mungkin saran dari saya sih untuk teman-teman, termasuk Pak Dar ya, termasuk mungkin juga Pak Ray. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan green industry yang berbasis bio-based chemicals, kita harus mulai dari sekarang dan caranya seperti yang mungkin yang skema biodiesel itu Pak Dar ya, kuantiti kecil, nah itu udah bisa kita klaim. Maka namanya biodiesel kan. Meskipun kalau kita bicara B40, 60-nya tuh masih fossil based diesel oil, tapi bisa klaim 40%-nya saya sudah bio dari FAME kan, fatty acid methyl ester kan gitu. Mereka mungkin masukan dari saya untuk Pak Dar. Jadi terima kasih. mensubstitusi ya Pak. Iya, Tidak pelan-pelan. 100% juga bisa saja gitu kan sebenarnya. Nah, dengan bioetanol juga gitu. Iya. Kita akan mulai dari tahap. Iya, Terima kasih. tahapannya. Mau ditanggapi? Sudah? Iya. Tadi sudah ngobrol di luar berarti. Baik, terima kasih Bapak Hubert atas insight-nya begitu ya. Karena memang pada saat kita mau mengaplikasikan 100% bio itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan cost gitu kalau kita berbicara industri. Beda dengan peneliti Pak. B100 juga mungkin bisa aja diteliti itu kalau dari sisi peneliti gitu ya. Namun dari sisi aplikasi mungkin secara bertahap dan tentu saja perlu banyak effort gitu ya di situ. Nah, lalu izinkan saya Pak menutup sesi panel ini, di mana kita sudah banyak belajar tadi ya, saya nyambung lagi ke pernyataan saya di depan tadi ya, bahwa ternyata di industri itu mungkin sebenarnya sudah mengaplikasikan gitu Pak ya, tapi di dalam sesi ini kita meresharping apa saja sih yang sebenarnya sudah kita laksanakan, kita jadi flashback, tadi kalau kata Pak Rian kita flashback, oh ternyata kita sudah
melaksanakan ini gitu ya. Nah, itu harapannya ke depan kalau kita berbicara sirkular ekonomi mulai dari feedstock sampai dengan pemasaran. Nah, semua sisi di sirkular ekonomi itu kita bisa aplikasikan ini 12 prinsip dari Green Camp. Harapannya memang kita bisa mengaplikasikan semuanya sehingga kita bisa sama-sama membangun energi hijau, lalu chemical hijau. Nah, end up-nya kita berperang melawan climate change bersama-sama. Terima kasih atas sharingnya Pak Rian, Pak Daryanto. Semoga bisa memberikan insight bagi Bapak Ibu di sini sekalian.